Saya sebutkan di sini 4. Ya, apa akibat kalau kita makan harta yang tidak baik? Yang pertama adalah harta yang tidak baik, makanan yang haram, yamhaqul barakah. Dia mengangkat keberkahan. Jadi keberkahan dalam kehidupan kita tuh terangkat sebab daripada harta yang haram. Salah satunya ciri-ciri harta yang gak berkah tuh gimana? Ketika rasa-rasanya kita punya banyak, tetapi kurang aja. Allah angkat tuh rasa cukup dalam hati kita. Allah angkat rasa qanaah dalam hati kita. Itu tanda-tanda terangkatnya keberkahan. Lalu yang kedua, adamu ijabatid du'a. Sebab daripada harta yang haram, sebab daripada makanan yang haram bisa membuat doa-doa kita tidak terijabah oleh Allah. Bisa menghalangi naiknya doa kita. Bisa menghalangi Allah kabulkannya doa kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dalam surat Fatir ayat 10 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'uhu. Kepada Allah nih, perkataan-perkataan yang baik tuh naik. Ya. Bacaan Al-Qur'an kita Allah dengar. Sampai ya Bu ya, zikir kita termasuk doa sampai kepada Allah. Wal 'amalus shalih yarfa'uhu. Yang nyampe kepada Allah bukan hanya perkataan, tetapi juga amalan. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nabi alaihi salatu wassalam sabdakan dalam hadisnya, innallaha thayyibun wa la yaqbal illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Maka pernah ada riwayat itu, seorang musafir. Ini kan musafir salah satu doa yang tidak tertolak ya. Doa dalam perjalanan itu adalah doa yang mustajab. Ini seorang musafir, dalam keadaan payahnya dia di perjalanan, dia tahu orang yang sedang dalam perjalanan itu adalah orang yang diijabah doanya oleh Allah. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya. Dia minta kepada Allah sambil berucap, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Kemudian dia berdoa, mengucapkan doanya. Tetapi doa tersebut tertolak. Tidak Allah ijabah, meskipun keadaan dia sedang dalam keadaan safar. Kenapa? Sebab yang dia makan sumbernya tidak halal. Yang dia pakai pakaiannya bukan berasal dari yang halal. Sampai seperti itu. Jadi harta yang haram, sumber yang haram, komposisi yang haram menyebabkan doa kita tertahan, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu yang ketiga, fasadul qalbi. Hati yang rusak. Hati yang rusak. Saya selalu sampaikan kepada ibu-ibu sekalian, kita ini ibarat kendaraan yang mesinnya adalah hati. Kira-kira kalau mesinnya rusak, kendaraannya jalan apa enggak? Mogok ya? Mogok. Maka sumber hartanya sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh dalam hati kita. Kalau hatinya sehat, badannya semuanya sehat. Kalau hatinya bermasalah, badannya akan jadi bermasalah. Contoh, ibu kalau hati lagi girang, badannya sehat. Betul? Kalau duitnya lagi banyak, kuat nih, belanja kemana aja. Ngider berapa kali aja kuat. Betul? Tapi coba ibu, kalau lagi punya masalah, dengar kalau kita lagi diomongin sama tetangga sebelah sono. Ibu masukin hati tuh omongan, apa yang terjadi? Lambung ibu jadi asem. Ya, darahnya jadi naik, ya, jadi nggak enak badan. Padahal yang sakit adalah hati. Nah ini, jadi sumber harta, halalnya dia, haramnya dia sangat berpengaruh terhadap kesehatan hati kita. Kemudian, dan yang terakhir adalah, ini, ketika Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah itu pernah ditanya,
bima talinul qulub. Wahai imam, gimana caranya sih biar hati itu menjadi lunak? Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah katakan bi aklil halal. Kalau mau hati jadi lunak, makan dari sumber yang halal. Kalau hati yang lembut, dia akan mudah menerima kebaikan. Hati yang lembut, dia akan tahu apa yang harus dia tangisi. Ya Bu ya, orang kalau yang hatinya lembut, ingat dosa dia nangis. Orang kalau hatinya lembut, dia berdoa, nangis. Lihat saudaranya susah, nangis. Sedih. Tapi kalau orang yang hatinya keras, na'udzubillah, susah menerima kebaikan. Gampang menangis mungkin, tapi mungkin menangis dalam keadaan yang salah. Betul? Hartanya berkurang, nangis. Ya, proyeknya gagal, nangis. Giliran ingat dosa, masih ada kesempatan hidup lagi. Ya, masih ada kesempatan, insya Allah. Mati masih jauh. Nah itu tanda-tanda orang yang hatinya keras. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita semuanya. Lalu yang terakhir adalah ma'siyatul jawarih. Harta yang bersumber dari sesuatu yang haram itu membuat anggota badan kita mudah untuk diajak bermaksiat. Mudah untuk diajak bermaksiat. Ternyata makanan itu seperti bahan bakar tuh betul, ya. Tetapi bukan bahan bakar secara zahir. Ayo sarapan, kalau nggak sarapan pingsan. Itu kan bahan bakar secara zahir ya. Bahan bakar secara batin, ternyata makanan kita juga menjadi bahan bakar untuk hati kita. Yang mana kalau sumbernya adalah halal, tandanya bahan bakarnya bagus. Mesinnya jalannya bagus. Ya, anggota badannya enak dipakai untuk ibadah dan taat. Tetapi kalau sumber bahan bakarnya sesuatu yang nggak bagus, sesuatu yang haram, itu badan akan susah diajak taat.